Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha. Allahu samii'un 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmatan mansur alaina rahmatan khairal jalal wal ikram. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT memulai pagi kita, kehidupan baru kita hari ini dengan melaksanakan ketaatan dan amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga nanti husnul khotimah. Ini masih usum Pak. Kata Pak Jokowi sudah selesai itu PPKM. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian tentang Tazkiyatun Nufus. Kita sekarang masuk di bab alamatu maradul qalbi, tanda-tanda sakitnya hati. Nah ini ya. Jadi urusan hati itu sama dengan urus fisik kita ya. Kalau kita ingin tahu apakah fisik kita sakit atau tidak, pasti ada tanda-tandanya. Harus didiagnosa terlebih dahulu. Nanti di bab-bab akhir itu cara menyembuhkan penyakit hati. Tapi sebelum cara menyembuhkannya kita harus bisa mendiagnosa dulu ini lagi berpenyakit atau tidak. Tanda-tanda berpenyakit itu atau berpenyakit apa tidak itu ada tandanya. Nah, masalahnya adalah kalau penyakit fisik itu tanda-tandanya kerasa. Belum ke dokter saja kita ini sudah bisa merasakan awakku kayak enak kafe, pegel kafe, ada demam. Ya. Tapi kalau penyakit hati itu kebalikannya, justru makin berpenyakit makin merasa tidak berpenyakit. Nah, itu repot sekali. Ya. Jadi kalau orang yang hatinya sehat, malah kadang sering menuduh dirinya sakit. Ya, sama kayak Sayyidina Umar tiap hari manggil ajudannya Abu Ubaidah bin Jarrah hanya sekedar untuk nanya, sampean pilih-pilih kilo-kilo ini aku kalau penyakit munafiknya bukan. Karena pandangannya begitu Sayyidina Umar Pak ke asistennya ya. Karena asistennya ini spesial orangnya. Dulu zaman Nabi hidup, beliau ini adalah satu-satunya sahabat Nabi Abu Ubaidah ini yang dibocori tentang nama-nama orang munafik di Madinah. Jadi Nabi itu sampai wafat Pak, ya, berarti Madinah itu 13 tahun. Tidak ada satupun sahabat yang pernah dirasani oleh Rasulullah tentang orang munafik. Coba itu apa? Hifdzul lisannya Nabi itu luar biasa. Coba kalau Nabi-nya saya sama jenengan itu, kalau ada orang tidak beres satu saja diketintang ini Pak, itu sudah kedengaran semua ya kan. Menurut saya kok orang tidak ngomong di Pak Hermanto balik ini kira-kira. Tapi kalau Rasulullah itu luar biasa. Padahal kejahatan musuhnya itu levelnya sudah ingin membunuh Rasulullah ya, membiarkan Rasul. Tapi tidak ada yang bocor, cuma satu, yaitu tadi Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah mendapat wasiat dari Rasulullah jangan dibocorkan kemana-mana. Maka sampai Abu Ubaidah itu wafat juga tidak cerita. Nah, Sayyidina Umar itu ngerti kalau Abu Ubaidah ini punya data,
database orang munafik di Madinah. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar itu, sampai nilai-nilai kira-kira di database sampai yang pernah disampaikan Rasul itu ada nggak nama saya? Ya tidak ada nama Rasul sampai termasuk orang munafik. Besok nanya lagi Pak. Nah itu tanda-tanda justru hatinya bersih itu mencurigai terus. Saya ini sudah beres. Nah kalau tadi penyakit fisik itu dengan itu tidak perlu ke dokter, jangan sendiri bisa rasa-rasakan. Wah bengkak ya awak ini, apa namanya? Gula saya atau asam urat saya ini perlu dicek gitu. Kalau penyakit hati enggak, malah enggak kerasa penyakit. Nah, kalau diajak muhasabah begini malah itu aku ini. Kemarin mau sebelahku sih, dimaksud Ustaz itu sebelahku. Ya aku enggak masuk itu. Begitu. Malah enggak merasa sakit. Nah, ini mudah-mudahan nanti kalau kita bahas ini Pak, ya sama-sama bukan hanya yang ngomong. Termasuk ustadznya kalau kemudian ceramah begini cuma nuting gitu ya. Terus ustadz tidak paham masalah sama, jangan-jangan juga berpenyakit. Ayo kita ingat bersama, pelajari bersama tentang tanda-tanda hati ini berpenyakit. Kalau memang tidak ada ya alhamdulillah. Pertama, ya. Famin alamati maradul qalbi ay yata'addaru 'alal abdi ma khuliqa lahu min ma'rifatillahi wa mahabbatuhu was-sawqa ila liqa'ihi wal inabah ilaihi wa ithara dzalika 'ala kulli syahwat. Tanda pertama orang yang hatinya berpenyakit adalah tidak ada keinginan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Jadi dia tidak ada minat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Karena ini sholat subuh kita tadi menjadi bukti ya, keinginan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila." Ara'aita, bagaimana menurutmu orang yang mengambil Tuhannya ya, mengambil nafsu sebagai Tuhannya, apakah kamu masih berminat untuk menjadi wakil atau membela mereka? Itu firman Allah SWT kepada Rasulullah. Bagaimana menurutmu terhadap orang yang nafsunya itu dijadikan Tuhan? Jadi Pak, sebenarnya orang-orang yang kafir yang menyembah berhala itu tidak benar-benar menyembah berhala. Ya, mereka sebenarnya menyembah hawa nafsu saja. Karena yang menyembah berhala itu pun dalam beragama juga tidak serius. Yang menyembah patung itu ya karena memang Tuhannya itu nggak asli ya. Jadi sebenarnya mereka itu nggak serius. Itu hanya untuk alat mempertahankan hegemoni, mempertahankan status quo. Makanya ketika ada hal baru datang, bukan Tuhan mereka yang terancam. Jadi bukan merasa terancam agamanya, tapi status quo-nya terancam. Karena dengan adanya menyembah berhala itu Pak, ya orang-orang itu Ka'bah itu kemudian tokoh-tokoh agama di sana itu ya hormat semua kepada yang bikin patung, yang apa namanya. Jadi pemuka agamanya itu jadi dihormati oleh yang lain. Nah, mereka itu merasa terganggu dengan datangnya ajaran agama baru dari Rasulullah SAW. Makanya ketika di debat terdesak mereka bilang kami tidak menyembah patung. Ketika Nabi SAW berargumentasi melalui Al-Quran, bagaimana sesuatu yang dibuat-buat sendiri disembah-sembah sendiri. Juga dia patungnya tidak bisa memberi manfaat untuk kita dan juga tidak bisa memberi bahaya buat kita. Kenapa kok disembah? Nah, ketika mereka terdesak oleh argumen itu, mereka ngeles lagi. Loh, kami ini tidak nyembah patung.
kami ini menyembah Allah, cuma patung ini hanya sekedar perantara. Itu lesnya hanya saja orang. Jadi kalau jangan berdebat dengan orang yang sudah yakin betul dalam satu hal, itu sebenarnya agak muspro ya, agak manfaatnya. Karena kalau ada saja lesnya kayak orang ini. Nah, jadi mereka itu sebenarnya menyembah apa? Menyembah hawa nafsunya, kata Al-Quran. Kenapa mereka itu ingin menjaga status quo, ya, kesombongan, keangkuhan? Karena kalau agama itu mengikuti agamanya Nabi Muhammad, Pak, iuran-iuran orang tua, infak-infak kepada yang sudah rutin itu, Pak, itu bisa jadi bergeser. Sudah jadi bergeser. Jadi mereka itu, makanya mereka disebut kafir. Kafir itu apa, Pak? Bahasa Inggrisnya cover, apa ya? Tutup. Jadi cover itu berasal dari bahasa Arab ya. Kafir itu tutup. Tutup itu apa? Sebenarnya di dalamnya ada, tapi ditutup. Jadi sebelumnya dia itu yakin, percaya, cuma dia itu menurut Muhammad lah, kedudukan saya jadi berubah. Akhirnya ditutup. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang paling mudah dimanfaatkan ya, untuk kemudian untuk urusan menciptakan kepatuhan, itu yang paling mudah dimanfaatkan adalah agama. Dulu raja-raja itu kan mereka mendapatkan legitimasinya kan juga caranya adalah memunculkan keyakinan bahwa mereka adalah titisan dewa, betul ya? Titisan dewa. Raja Mataram sekalipun yang mengklaim raja Islam itu kan juga menciptakan tokoh mistis bernama Nyiro Kidul. Nyiro Kidul itu zaman Mataram. Untuk apa? Ya untuk legitimasi bahwa saya itu konco pleke Nyiro itu. Nah, memang itu cara terbaik itu adalah bahwa titisan dewa, Nyiro Kidul, pokoknya ada. Nah ini kita harus makanya Islam itu Pak, ruh Islam tentang akal, alam sehat, daya kritis itu harus kita rawat Pak. Karena yang berbau-bau memaksa orang nurut saja tidak pakai akal itu justru tidak sesuai dengan ajaran agama. Dan Rasulullah itu luar biasa ya. Rasulullah luar biasa memberi contoh itu. Cuma di bawah-bawahnya kita akan ada yang oleng ya. Baik. Sampai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu, Al-Quran menggambarkan wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka itu makan dan minum seperti makan dan minumnya hewan ternak. Digambarkan seperti itu. Baik, itu yang pertama. Tanda sakitnya hati yang kedua. Pertama tadi tidak ada kerinduan kepada Allah, tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah SWT. Tanda penyakit hati yang kedua adalah anna sahibahu la tu'lamuhu jarahatil ma'asi. Tanda yang kedua adalah tidak merasakan sakit dan pedihnya bermaksiat kepada Allah. Jadi aslinya kalau hati bersih itu Pak, kalau habis bermaksiat itu habis bermaksiat. Namanya orang yang pasti. Jadi orang itu, orang takwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat maksiat, gitu Pak ya. Al-Quran itu menyampaikan wa idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum ya dzakirullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Orang tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah kalau dia berbuat salah, itu orang bertakwa itu bisa berbuat fahisah, berbuat buruk ya, maka mereka segera ingat kepada Allah dan mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka dan Allah Maha Pengampun.
Jadi kalau orang bertakwa tidak pernah berbuat dosa atau berbuat salah. Tapi ketika mereka berbuat salah, tanda-tanda hatinya bersih itu adalah mereka merasakan kepedihan dan kesusahan. Misalkan ada orang yang biasa qiyamul lail, biasa tahajud, terus karena tidurnya mungkin agak malam atau mungkin tidur sambil nonton TV, akhirnya tahajudnya lewat. Itu kayak siang itu kayak petang aja, kayak susah gitu. Begitu deh. Jadi merasa perih, merasa pedih kan? Mungkin dia tidak bermaksiat secara betul-betul maksiat, tapi ada merasa pedih, merasa perih karena melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf 201, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaiton tadzakkaru fa'idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka itu kena bisikan setan, artinya dia itu jatuh, pertahanannya jebol oleh godaan setan, lalu dia berpaksana, maka mereka itu segera ingat kepada Allah dan mereka itu kemudian mubsirun, orang-orang yang melihat, maksudnya orang-orang yang sadar bahwa baru saja dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dosa itu, dosa maksiat itu menjadi tidak terlalu berbahaya sebenarnya. Andai kata setelah bermaksiat itu kita bertemu dengan jalan taubat. Jadi bahkan kalaupun kita meninggal setelah tadi siang bermaksiat, meninggalnya malam hari, masih ada waktu sekian jam untuk bertobat. Boleh jadi kita menutup usia kita ini dalam keadaan dicintai oleh Allah. Meskipun orang lain mungkin melihat di luar sana tadi siang habis maksiat. Cuma masalahnya adalah karakter maksiat itu, habis maksiat itu adalah bagai maksiat. Sifat maksiat atau hawa nafsu itu, dengan itu, kalau dengan ada punya hewan, ya, dengan dia lapar sekali, terus bapak ibu itu hanya ngasih makan 1 sendok saja ke hewan itu, maka justru dia akan mungkin ngejar kita, kayak monyet kelaparan, ya, terus kita cuma kasih 1 kacang, maka dia akan semakin liar untuk minta sama kita. Itulah nafsu kita. Sekali kita sodori dia untuk bermaksiat, maka dia akan nagih terus. Makanya taubat itu tidak mudah. Makanya kalau ada orang bilang seminggu mari maksiat tobat capopo, jangan gitu ya. Justru ya kalau hakikat maksiat itu tidak taubat. Jadi polanya maksiat itu bukan maksiat taubat, tapi polanya maksiat mana sing luwih gede sing luwih enak. Gitu. Nah, tapi kalau ada orang berhasil dari maksiat ke taubat, itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aslinya itu adalah maksiat lagi. Ketagihan. Ya. Jadi kalau ada orang maksiat terus taubat, nyesel. Nanti waktu lain lagi maksiat lagi, taubat. Jangan buat putus asa. Jadi ngomong yang mau ya masih. Jadi ya sudah. Yang kita harapkan adalah maksiat, terus taubat, ya, konsisten taubat, maksiat, mungkin jatuh lagi maksiat, taubat lagi. Kita harapannya adalah ya waktu kita taubat, kita meninggal dunia. Taubatnya itu apa? Meninggal dunia waktu kita dalam keadaan bertobat. Tapi jangan dicoba-coba, Pak. Boleh mau maksiat. Itu tadi teorinya tadi itu taubat itu pertolongan. Nah, sekali kita itu punya agama oleh menulis. Karena gini ya, taubat itu muncul dari kita, ya. Taubat itu muncul dari kita.
Kalau tobatnya sungguh-sungguh, itu bukan berarti kemudian nanti sampai tidak maksiat lagi. Nah, bukan itu. Jadi manfaat tobat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha itu bukan kemudian setelah itu kita tidak tobat, tidak maksiat lagi. Makanya ulama itu berbeda pendapat. Orang yang tobat habis itu maksiat, tobat lagi, maksiat lagi. Kira-kira tobat yang malu itu diterima apa enggak? Akhirnya tobat, habis itu maksiat, habis itu tobat lagi, habis itu maksiat lagi, tobat lagi. Nah, tobat yang kemarin-kemarin itu kira-kira diterima apa? Dihitung sebagai ibadah apa? Dari itu, dari itu terakhir Pak yang asli kan itu. Dengan itu keren tapi agak serius ya. Enggak gitu. Kata ulama ada dua pendapat. Tapi saya yang mayoritas itu adalah ya tobat yang kemarin itu diterima, tidak ada hubungannya dengan maksiat lagi itu. Karena rukun tobat itu cuma 3. Pertama adalah menyesal, kedua itu berhenti, yang ketiga komitmen tidak mengulangi. Berhenti yaitu menghentikan yang saat itu, bukan berhenti sampai. Jadi yang penting rukun tidak dilakukan maka berlaku. Nah, jadi saya kembali tadi bahwa taubat kita yang baik itu bukan kemudian tidak menyebabkan kita maksiat lagi. Memang memberi daya tahan cukup lama tidak bermaksiat. Tapi taubat kalau sungguh-sungguh itu adalah nanti yang membuat kita semakin baik dalam beberapa waktu, mungkin seminggu, sebulan, setahun, kemudian tidak mengulangi lagi. Atau seterusnya untuk maksiat-maksiat besar, dan dosa-dosa yang besar, ya, dosa-dosa yang kena kelas berat lah kita sudah menghindari. Tapi dosa-dosa yang sifatnya kecil itu bisa jadi masih kita kena, gitu ya, kena imbasnya. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, itu nanti taubat yang bagus itu akan memudahkan kita ketika suatu saat jatuh, memang jatuh pada akhirnya kepada maksiat, kita mudah lagi untuk bertobat secara sungguh. Makanya tidak ada pintu dengan ngendeng-ngendengkan. Oh, kalau itu ya dari tobat mari maksiat, ya kita tobat aja dari maksiat kita boleh. Berarti kalau sudah mulai ngendengkan, tobatnya nanti tidak sungguh. Kalau tobatnya tidak sungguh-sungguh, hati-hati. Tapi kalau jatuh maksiat, malah kita ini makin tidak sungguh. Makin tidak sungguh-sungguh, suwe-suwe putus asa. Oh, mau dilakukan cek maksiat. Terus api koyok nenek cek maksiat. Pokoknya sih gak tepat temenan. Akhirnya kayaknya ini ada yang salah dengan aturan agama ini. Masa ini tidak boleh? Nah, akhirnya sampai kepada syubhat mempertanyakan syariat. Baik, itu nomor 2, yaitu tidak merasakan sakit dan perihnya bermaksiat. Nah, kalau Bapak Ibu punya perasaan itu, maka mudah-mudahan itu dari ada sehatnya. Wa min alamati martihi anna sahibahu la yuji'uhu jahlahu bil haqqi. Di antara tanda-tanda sakitnya hati juga adalah dia tidak merasakan sakit atas kebodohannya terhadap kebenaran. Tidak mau belajar agama secara sungguh-sungguh. Ya, tahunya sholat, ya kayak gitu ya sholat. Tidak mau nambah tentang mau belajar ya apa sih kebenaran itu. Yang benar itu kayak tidak mau. Dia merasa cukup, tidak merasa saya ini nanti gimana, saya ini benar apa enggak dalam hidup, tidak begitu. Tidak ada perasaan itu. Nah, ini tanda-tanda sakitnya hati. Nah, seperti yang dikatakan, ditanyakan kepada seorang ahli ulama, ya Abu Muhammad, anna sayna akbaha minal
al-jahli, kata beliau al-jahlu bil jahli. Adakah yang lebih berat daripada kebodohan, yaitu bodoh dengan kebodohannya. Artinya nggak ngerti kalau bodoh. Kadang orang ini sok tahu ya. Baik, berikutnya. Sudah berapa tadi? 3. Diteruskan Pak. Aku tidak siap. Baik, berikutnya. Wa min alamati mardihi adulun sahibahu anil abdiyatun nafi'ah ila samumid darrah. Nah, dia tanda yang keempat adalah orang itu mengganti ya, nikmatnya ketaatan dengan racun kesalahan atau dengan penyakit. Jadi dia menukar hal-hal yang bermanfaat dengan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang bermanfaat ini Bapak Ibu aslinya kan punya kenikmatan. Ngaji itu nikmat kan? Sholat itu nikmat. Tidak apa, sholat itu kalau sebenarnya kalau tidak ada neraka ya sebenarnya saya kan sholat asli. Cuma kan rokok ya pemain ya Pak. Mesti istri kau nanti. Nah, jadi kita ada terpaksa. Apakah kayak gitu salah Pak? Tidak salah. Ya, Al-Quran kan bicara infiru khifafa wa thiqala wa jaitu ya budalo dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan sukarela. Jadi sholat ini ya mungkin ada keadaan terpaksa kita coba kalau merokok itu ya sholat Pak. Dan merokok ya kemana? Nah, dalam keadaan terpaksa. Tapi sebenarnya sholat itu punya kenikmatan, punya kelezatan. Kayak kata Nabi, ju'ilas sholat itu dijadikan untukku sebagai roha. Allah menjadikan sholat itu sebagai tempat istirahat bagi saya. Jadi lerengnya hati, healingnya kalau zaman sekarang. Allah menjadikan sholat itu sebagai healingku, kenikmatanku. Kita kan kebalik-balik. Sholat itu jadi beban, ya. Healingnya itu nonton TV, ya. Healingnya itu, ya. Jadi beban. Nah, ada kenikmatannya. Lah, tanda penyakit hati itu adalah ketika ya, hal-hal yang bermanfaat ini kemudian kita gantikan terhadap standar kenikmatan lain yang rendah di bawah itu, yaitu yang kaitannya dengan hawa nafsu. Contoh mengubah mendengar ayat-ayat Quran dengan lagu-lagu. Ini mulai tanda-tanda itu. Karena Nabi SAW bersabda, "Dzaqu halawatal iman, man ridha billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul." Seseorang itu akan merasakan lezatnya iman. Jadi iman itu ada lezatnya, ada manis-manisnya. Yaitu barang siapa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada Allah itu apa? Ridha dengan takdir-takdirnya. Ridho dengan ketentuannya, ridho dengan keputusan-keputusan. Kadang dibuat sakit, kadang dibuat sehat, kadang dibuat sempit, kadang dibuat lapang. Kita ridho dengan itu. Dan ridho dengan Islam dan ridho dengan Nabi Muhammad, dengan sunnah-sunnahnya, dengan syariat-syariatnya, dengan ajaran-ajaran beliau, maka dia akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu adalah satu. Nah, justru kebalik kan? Agama hari ini mungkin bagi sebagian orang dijadikan beban. Iki kau, ini kau. Sudah ada sahabat agama. Standar moral kita sepakati sih. Kalau ini sepakat kita ini boleh. Kalau nyawer mana diusir nyawer. Kalau nyawer kori itu boleh gitu ya di
dengan selip-selip non jilbabnya ya sepakati lah ya. Kita sepakat. Kalau sepakat boleh ya seperti aja boleh. Jadi moral standarnya dianggap standarnya adalah kesepakatan. Orang Barat itu kan gitu kan. Moralitas mereka itu kesepakatan. Dulu mereka LGBT sesuatu yang jelek. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita sepakati baik kan apa bisa ada disepakati. Nggak ada yang menyusahkan. Nah, itu bahayanya karena setiap orang punya subjektivitas. Tidak bisa, moralitas itu tidak bisa disepakati. Tidak hanya sekedar kesepakatan. Seperti itu. Nabi SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wa nasu ajma'in. Kalian tidak beriman ya, sampai menjadikan aku sebagai yang paling kalian cintai, melebihi kedua orang tuanya, melebihi keluarganya, dan melebihi manusia yang lain. Nabi kok egois begitu? Tidak. Karena ketika jadi ini ya, berarti masa Nabi diletakkan di atas orang tua kita? Enggak begitu. Nabi itu melihatnya secara utuh. Pertama, yang logis adalah Nabi nanti adalah orang yang paling memberi perhatian kepada kita ketika di akhirat. Alasan pertama, Nabi itu adalah orang yang paling kelak nanti di akhirat, yang paling memberi perhatian sebelum orang lain, bahkan sebelum orang tua kita. Orang tua kita itu Bapak Ibu nanti di akhirat sampai mereka itu benar-benar diputuskan masuk surga, tidak akan peduli dengan kita. Orang tua kita itu baru setelah diputuskan masuk surga, baru beliau nyari itu anakku dia. Bahkan kalau orang tuanya itu sudah tervonis neraka, Pak, itu kata Nabi nanti akan ada seorang ibu tega membeli, ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka, tukar dengan suami saya. Para suami dan tukar dengan suami saya. Kalau tidak cukup tambah anak saya. Kalau tidak cukup tambah bapak ibu saya. Pokoknya tukar ya Allah. Kan kalau sekarang tidak tega ibu ngomong gitu kan. Misalkan sakit saja seorang ibu bisa ngomong, ya Allah, tukar sakit anak saya ke saya gitu. Sayangnya seorang ibu kepada anak. Tapi itu tidak kan, yang benar-benar memberi perhatian sejak bangkit awal itu adalah Rasulullah SAW. Terus yang kedua, mencintai Nabi itu kaitannya adalah supaya kita melaksanakan syariatnya, di mana salah satu syariatnya Nabi memberitakan birrul wali. Jadi cinta kepada Rasulullah, karena cintanya kepada Rasul lalu kita cinta banget kepada orang tua kita. Karena kalau anak hanya motif moral saja, Pak, nggak kuat ke orang tua itu. Ya. Harus ada motif agama, motif Islam yang menyebabkan dengan itu sabar merawat ayah ibu kita, ya kan, yang sudah. Tapi kalau hanya motifnya hanya ya dulu orang tua saya melahirkan saya, di waktunya balas, nggak cukup. Motifnya hanya harus ada motif agama yang ada rasa-rasa jangan itu takut durhaka, yang nanti dosa besar. Harus ada itu. Nah, kalau supaya ada itu apa? Cintai Rasulullah di atas segala-galanya. Punya keinginan untuk berjumpa dengan Rasulullah di surga, nanti ke orang tua itu ngikut, ke keluarga itu ngikut, baik ke tetangga itu akan ngikut semuanya. Seperti itu. Jadi Nabi itu bukan egois, rebutan cinta, tapi bangunan cintanya itu dibangun terlebih dahulu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, nanti ke orang tua itu pasti cinta. Banyak anak-anak yang dulu itu agamanya tidak bagus, satu paket dengan durhaka sama orang tua. Ketika dia agamanya bagus, sudah mulai ngerti agama, satu paket dengan cintanya kepada orang tua. Karena kalau nurutin nafsu, rambut orang tua itu tidak enak. Itu kan? Kalau rambut anak ada yang enak, ada yang kecil-kecil, lucu-lucu gitu. Kalau sudah 70 tahun itu kan gak ada lucu-lucunya.
Kalau bukan karena motif agama, motif karena akhirat, tidak kuat. Setuju ya? Makanya harus cinta kepada Nabi. Baik. Berikutnya, min alamati mardihi ayastawtiru sahibahu dunya wa yarda biha wa yatma'innu fiha wa la yas'a fiha bi ghurbatin wa la yarju al-akhirah wa la yas'a laha sa'yah. Tanda sakitnya hati yang nomor 5 adalah merasa yastawtiru sahibahu dunya. Yastawtiru itu merasa hidupnya itu ya utama itu adalah urusan kehidupan dunia. Tidak punya minat untuk dan merasa nyaman dengan kehidupan dunia, sehingga tidak punya minat untuk merindukan akhirat. Ya pokok hidup itu prioritas itu ya dunia ini. Merasa nyaman dengan kehidupan dunia sehingga tidak punya minat. Karena tidak punya minat akhirat, jadi kalau dengar mati-mati, berita-berita mati itu tidak tertarik. Padahal itu masuk surga kan harus seperti dulu kan. Begitu. Merasa nyaman juga dengan kehidupan dunia. Nah, jangan bayangkan Pak, jangan bayangkan kayak bapak ibu ini dipaksa diusir keluar dari rumah kita yang sekarang. Enak atau tidak? Tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena rumah kita adalah tempat yang nyaman. Nah, sama nanti ketika kita mau wafat, kalau kita tidak melihat bahwa akhirat adalah tempat pulang kita yang sesungguhnya, bisa dibayangkan ketika kita mau meninggal dunia itu mirip orang diusir dari rumah. Nah, enak dan merasa ingin lari. Makanya ada orang-orang wafat meninggal dalam keadaan gelisah, kayak ingin lari. Itu ya karena tidak mau. Kenapa tidak mau didatangi malaikat-malaikat maut itu? Ya karena merasa nyaman sudah ada kehidupan dengan pergaulannya, dengan hal-hal dan kalau begitu apakah kita harus meninggalkan kehidupan ini? Tidak itu, tapi kita harus ingat bahwa ini bukan rumah asli kita. Seenak-enaknya tempat persinggahan, tetap saja lebih enak rumah kita. Tuh. Seenak-enaknya hotel, ya, tetap saja lebih enak kampung halaman kita. Kita tinggal sama ayah ibu. Makanya Nabi SAW itu bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka waliyun aw 'abidun sabil." Kalau lihat dunia itu, kata Nabi, jadilah dirimu itu dunia seperti orang yang asing. Orang asing itu kayak apa? Kalau penghuni baru di rumah bintang ini, kalau dia baru, biasanya dia itu gelatrah apa mulai foto hati-hati. Kalau sudah 5 tahun ya tidak usah tidak dibahas. Rapat bisa minta terus ya. Tapi kalau dia itu baru begitu ya, takmir baru ya, baru kenalan dengan ini. Kalau rapat biasanya gimana? Apa langsung ngomong gitu? Biasanya kan dia melihat dulu gitu. Ini gimana ya? Kayak ini gimana? Stylenya gimana? Di bapak ini gimana? Bapak ini gimana? Beliau baru. Dia berhati-hati. Nah kata Nabi, di dunia itu ya kayak orang asing gitu. Terus dia mengawasi, berhati-hati, tidak semua dilakukan, diucapkan. Aw'abirun sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Bapak mau kemana? Ya, seenak-enaknya rest area, tetap saja Bapak harus menjalankan perjalanan. Nah kita melihat kehidupan dunia itu kayak begitu Pak. Kenapa? Kita ini kan dunia itu kayak sekarang kayak yo-yo gitu. Kehidupan dunia ini banyak. Wah, mengejar, menghiburnya dan sebagainya. Nanti di akhirat itu kata Imam Al-Ghazali,
itu nanti orang bangun di akhirat itu ketika dibangkitkan oleh Allah SWT. Itu sama kayak orang bangun dari tidur. Yang Imam Al-Ghazali itu tahun 1200. Yang saya baca itu di tahun 1600 itu ada namanya filsuf namanya Descartes ya. Descartes itu dia asumsinya siapa Imam Al-Ghazali itu dia mengambil asumsi sama. Kata dia, menurut sampean dunia ini asli enggak? Jangan-jangan kayak mimpi. Mimpi itu kan kita bapak-bapak kalau mimpi itu kan kayak asli itu. Ada nggak bapak-bapak yang bermimpi terus nggak serius dalam mimpinya? Misalnya nih, dalam mimpi sendiri bojo, terus lagi mimpi. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Geledek pucat-pucatnya kan asli nggak pak ya? Kita ini serius. Misalkan mimpi dikejar anjing, ya larinya serius kan? Nggak mungkin. Oh ini cuma mimpi kok apa? Maksudnya paling tidak dicopot ternyata palsu. Ternyata kita lari serius pak. Ya. Nah kata Descartes itu yang juga Imam Al-Ghazali, jangan-jangan kalau sampai waktu mimpi itu serius, ini pertanyaan konyol tapi menarik ditanya. Kalau waktu itu dianggap serius dan ternyata ketika bangun ternyata itu hanya mimpi, jangan-jangan hari ini kita ini juga adalah mimpi. Gimana membuktikan Pak Dato kalau hari ini bukan mimpi? Oh ini Ustaz asli, loh waktu mimpi juga kayak begini. Jangan-jangan ini adalah mimpinya jenengan ya, di suatu tempat. Jadi pertanyaannya yang sama. Nah ini dia punya prinsip aliran filsafat apa lupa saya. Yang selalu mempertanyakan. Nah, Imam Ghazali bilang itu. Kalau Imam Ghazali basisnya adalah bukan dari itu. Imam Ghazali adalah akhirat hubungannya. Besok orang di akhirat itu kayak bangun dari tidur. Makanya di Al-Quran itu disampaikan kayaumin ya, seperti hari ya, karena migdaruhu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nanti di akhir itu kita akan melihat kehidupan dunia itu cuma hanya sehari saja. Coba, yang kita anggap berhari-hari, ya, bertahun-tahun itu nanti ketika bangun-bangunnya itu kita anggap seperti hanya sehari saja. Sama kayak mimpi itu. Mimpi itu durasinya kayaknya kita ini lama sekali. Ternyata itu waktu bangun itu ditanya, saya tidur berapa lama? 10 menit. Tapi ceritanya itu kayak berhari-hari gitu. Nanti kayak gitu Pak. Betapa kagetnya kita ketika menganggap ini segala-galanya. Kayak dengan itu mimpi jadi ratu, jadi sultan, terus bangun dari tidurnya, nyesal gak? Mimpi jadi sultan, dilayani, mana tangi karena ditendang bojo kerja. Tuh, bapu kaget kan kita. Dan kita nyesel gitu Pak ya. Nyesel aku kok tangi. Nah orang-orang yang terlalu ke dunia itu gitu. Nyesel ya aku kok ada orang mati Pak. Nyeselnya luar biasa. Nah itu saya bayang kita mimpi nikmat-nikmat terus bangun dari mimpi itu. Dan harus menghadapi kenyataan asli di hadapan. Sama orang kayak gitu itu bangun, yang kenikmatan dunianya itu kayaknya hanya baru sebentar, terus harus menghadapi kenyataan akan disidang. Yang itu pilihannya cuma surga atau neraka. Allah. Nah, maka di antara tanda-tanda sakitnya hati, dia menganggap dunia itu ya udah tempat tinggal, udah final di situ. Makanya kalau dibahas-bahas akhirat itu nggak minat mereka, nggak minat. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, sudah ya, itu tanda-tanda penyakit hati. Barangkali ada yang mau ditanyakan.
Tidak ada yang ditanyakan? Yang berapa sekarang? Kurang 2 menit. Gua ini sudah masuk bab berikutnya, tanda-tanda sehatnya hati. Gimana Pak? Lanjut ke sehatnya hati. Atau ada yang tanya jawab? Supaya mimpi ketemu Rasulullah. Supaya mimpi ketemu Rasulullah. Dengan berikan pertanyaan yang saya belum dapat juga. Iya, kalau saya saya mimpi menginginkan juga. Baik, ini bisa kita ikhtiarkan bersama ya. Tapi saya memang belum ya. Saya dapat dari seorang habib, kata beliau, supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah, pertama mencintai dengan sholawat minimal 10 kali dalam sehari. Sholawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman. Paling minim itu. Terus yang kedua adalah tentu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, terutama sunnah beliau menjelang tidur, berwudu, ya, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 30 kali. Ya. Terus yang ketiga adalah ini mencintai umatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh ada dengki kepada umatnya Nabi. Kata beliau. Jadi senang kepada umatnya Nabi. Kalau senang, berharap umatnya Nabi ini senang di dunia dan di akhirat. Berharap senang di akhiratnya adalah kita menasehati, mendakwahi, ya, memberi arahan. Senang untuk dia di dunia adalah kita senang kalau dia itu sukses, berhasil, tidak ada dengki kepada dia. Senang mau kayak umatnya Nabi. Itu kata beliau. Perkara apakah Nabi akan datang atau tidak, mudah-mudahan itu sebelum kita meninggal wafat ya, kita ada takdir untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena satu-satunya mimpi yang itu asli itu adalah mimpi bertemu dengan Nabi. Seperti itu. Hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mimpi ketemu Nabi itu adalah istimewa dan pasti tidak sia-sia. Sehingga pilihannya mimpi ketemu Nabi itu motifnya adalah hadiah. Karenanya dengan baik, maka oleh Allah dikasih hadiah mimpi ketemu Nabi. Karena tadi itu ya, sholawat, mencintai, merindukan Rasulullah, maka kemudian berjumpa dengan Nabi. Atau yang kedua, Anda itu tidak beres aslinya, cuma Allah menghendaki perubahan kepada kita. Dan titik balik perubahan itu adalah melalui mimpi bertemu Rasulullah. Lah kok wis gak beres, ya. Mari ngono ngakon-ngakon ketemu Nabi kok cek pancet gak beres, itu saja itu Nabi sih gede kan. Karena tidak mungkin tidak bermanfaat itu. Tidak mungkin tidak bermanfaat. Satu, mungkin itu pasti apresiasi, yaitu kita sudah baik, sudah itu, maka oleh Allah, karena kita rindu betul kepada Rasul, maka oleh Allah diberi karunia mimpi ketemu Nabi. Atau yang kedua, kita tuh tidak beres, belum baik sepenuhnya, tapi Allah menghendaki perubahan kepada kita, maka mimpi ketemu Nabi itu menjadi titik. Ya, karena saya ketemu beberapa orang ya, yang terlalu ya menggampangkan ketemu Rasulullah. Seperti itu. Bahkan ada yang cerita itu ketemu dengan Nabi di Raudhah secara tauhid. Atau pernah ada cerita temannya beliau juga, teman saya ya saya iya. Ya kadang kan ada terselip keinginan untuk itu ya, klaim itu. Nah nanti kalau dengan mimpi ketemu Nabi, tidak perlu diceritakan ke orang-orang. Siapa yang di antara kita duluan ketemu Nabi, itu jadikan sebagai konsumsi kita saja.
kecuali kepada orang-orang yang benar-benar mungkin ke pasangan kita, ke orang-orang yang kita dekat sekali untuk kemudian menceritakan pengalaman spiritual kita yang luar biasa. Tapi jangan diobral. Itu Pak. Oke, saya belum, kita sama-sama doakan kalau kita bisa berdoa. Jadi di antara jamaah kita ada yang sudah bermimpi ketemu. Insyaallah itu nikmat luar biasa. Karena nanti begini, kalau diceritakan secara umum kepada orang awam, terus orang awam itu melihat polosnya, tanda-tanda ya, sampai nonton ya, orang itu ngobrol, terus nanti dicocokkan dengan yang lain, kok podo dia apa? Jadi ya sudah, makanya akhirnya harus konsumsi pribadi supaya tidak jadi fitnah. Lalu kata Nabi, mimpi ketemu Rasulullah itu kan tidak mungkin ditiru setan. Satu-satunya sosok yang tidak bisa ditiru setan adalah Rasulullah SAW. Makanya demi supaya tidak terjadi di masyarakat itu hampir bersinggungan kayak gitu, idealnya memang mimpi kemudian itu dijaga, tidak diungkapkan, tidak diceritakan. Nanti kalau dan tahan untuk bertanya tanda-tanda, ya, gitu Pak. Takut nanti lo kata sampai mimpi orang sing benar sih. Udah, oh ya, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu. Saya kira itu Pak. Sudah masuk surut, kita tutup kajian kita. Bulan depan bahas berikutnya yaitu tanda-tanda sehatnya hati. Kalau hari ini tanda-tanda sakitnya, bulan depan tanda sehatnya. Sakitnya ya ada cerita itu banyak, ada ini guyon sedikit. Ada ini pentingnya ilmu ya agar tidak setengah-setengah. Ya ada orang divonis oleh dokter dia bapak ini kena penyakit hati, liver itu maksudnya. Akhirnya dia ini datang ke kiainya juga nggak paham. Dia cerita, saya ini kena penyakit hati. Oh sampai itu akeh nawiri, nggak malu kocok turut kok, akeh ngelean, mulai. Oh tambah loro Pak ya. Penyakit liver itu kan harus istirahat ya. Kok malah tambah nggak boleh tidur. Ini pentingnya ilmu. Nanti dikira sakit hati, sakit liver, SDOT, SGPT. Bukan kan? Penyakit hati ruhan. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati bi sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama athnayta ala nafsi. La ilaha illallah rabbuna anta musabbihun wasbih. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afwa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha